Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Fatna Fatri, akhiran NIM 100. Saya di sini akan menjelaskan tentang sosiologi pendidikan agama Islam. Sejarah sosiologi pendidikan agama Islam. Sejarah sosiologi pendidikan menurut Ari Gunawan dalam Ali Maksum terdiri dari 4 fase. Yang pertama, sosiologi dianggap sebagai cabang dari filsafat ilmu, dikenal dengan sebagai filsafat sosial. Fase kedua, muncul keinginan untuk membangun ilmu berdasarkan pengalaman nyata atau empiris, memisahkan filsafat dari aspek sosial. Fase ketiga, sosiologi mulai berdiri sebagai ilmu mandiri dengan Auguste Comte sebagai bapak sosiologi yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi dan Saint-Simon sebagai perintis yang mengembangkan konsep psikopolitik. Fase keempat, terdapat keinginan untuk mendefinisikan objek sosiologi secara tegas serta mengembangkan pengertian dan metode khusus dalam sosiologi dengan pelapor seperti Fichte, Novalis, dan Hegel pada akhir abad 18 dan awal 19. Abudin Neta menjadi perintis sosiologi pendidikan Islam dengan menerbitkan buku Sosiologi Pendidikan Islam pada tahun 2014 yang menekankan pentingnya mata kuliah ini dan mendorong penelitian serta pengembangan dalam bidang pendidikan Islam. Selain itu, beberapa cendekiawan seperti Hasan Langgulung dan Ali Khalil Abu Ainain menggarisbawahi bahwa sosiologi merupakan dasar pendidikan dan bahwa pendidikan bersifat kemasyarakatan. Abudin Nata juga memasukkan sosiologi sebagai pendekatan dalam bukunya Ilmu Pendidikan dengan Pendekatan Multidimensional. M. Quraish Shihab menekankan bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, sosiologi pendidikan Islam berkembang dari berbagai ilmuwan yang mengintegrasikan pendekatan sosiologi dalam pendidikan Islam, menunjukkan relevansi ajaran Islam dengan ilmu sosiologi dan menegaskan pentingnya merancang pendidikan sesuai dengan pandangan hidup dan falsafah negara. Pengertian sosiologi pendidikan agama Islam. Beberapa definisi sosiologi menurut ahli lain dikutip oleh Sujarno Sukanto. Pitirim Asrokin mengatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, hubungan dan pengaruh timbal balik atau gejala sosial dengan gejala non-sosial, dengan ciri-ciri umum semua gejala sosial. Rocky dan Warren mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok-kelompok. Sebelum mendefinisikan tentang sosiologi pendidikan, maka penting untuk dikemukakan di sini sekilas mengenai pendidikan itu sendiri. Benarkah sosiologi pendidikan merupakan bagian kupasan dari sosiologi? Merujuk pada kupasan sekilas, Damsar tentang pengertian pendidikan, bahwa pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Berangkat dari pemahaman di atas, maka sosiologi pendidikan menurut Damsar dapat didefinisikan dalam dua cara. Pertama, sosiologi pendidikan merupakan suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan pendidikan. Dalam hubungan ini dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi pendidikan dan juga sebaliknya, bagaimana pendidikan mempengaruhi masyarakat. Kedua, bahwa sosiologi pendidikan dapat didefinisikan sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena pendidikan. Pendekatan sosiologis di sini terdiri dari konsep, variabel, teori, dan metode yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, termasuk di dalamnya kompleksitas aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan. Haji Muhaimin dan kawan-kawan memberikan definisi pendidikan Islam dalam dua pengertian. Pertama, pendidikan Islam merupakan aktivitas pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk
mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Kedua, pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dikembangkan dan disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Berdasar pengertian yang kedua ini, maka faktor-faktor pendidikan mulai dari pendidikan, peserta didik, tujuan pendidikan, materi pendidikan, media pendidikan, metode dan pendekatan, evaluasi serta lingkungan pendidikan dan lain-lain disemangati dan dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Berdasarkan uraian dari pengertian sosiologi pendidikan maupun pengertian pendidikan Islam tersebut di atas, maka sosiologi pendidikan Islam dapat diartikan sebagai kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan pendidikan Islam, atau dengan kata lain, pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena pendidikan Islam, yakni sistem pendidikan yang dikembangkan dan disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Ruang lingkup sosiologi pendidikan agama Islam. S. Nasution mengemukakan rumusan yang jelas mengenai ruang lingkup sosiologi pendidikan yang meliputi beberapa pokok masalah penting. 1. Hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Ini mencangkup bagaimana pendidikan berinteraksi dengan berbagai elemen sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. 2. Hubungan antar manusia dalam sekolah. Fokus pada interaksi sosial yang terjadi di dalam lingkungan sekolah, termasuk hubungan antara siswa, guru, dan staf pendidikan lainnya. Ketiga, pengaruh sekolah terhadap kelakuan dan kepribadian semua pihak di sekolah. Menganalisis bagaimana pengalaman di sekolah membentuk perilaku dan karakter siswa serta guru. Yang keempat, sekolah dalam masyarakat, yaitu meneliti peran sekolah sebagai institusi dalam konteks sosial yang lebih luas, termasuk dampaknya terhadap komunitas dan masyarakat secara keseluruhan. Ruang lingkup ini menggambarkan pentingnya pemahaman sosiologis dalam pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan sosial. Tujuan sosiologi pendidikan agama Islam. Tujuan sosiologi pendidikan agama Islam mencakup beberapa aspek penting yang berfokus pada interaksi antara pendidikan dan masyarakat. Berikut adalah beberapa tujuan utama. 1. Menganalisis proses sosialisasi, yaitu yang dimaksud sosiologi pendidikan Islam bertujuan untuk memahami proses sosialisasi anak dalam konteks keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta pengaruh lingkungan dan budaya terhadap perkembangan pribadi mereka. Kedua, mengembangkan karakter dan akhlak. Pendidikan Islam diharapkan dapat membentuk generasi muda yang beriman, bertakwa, dan berilmu, serta memotivasi kreativitas mereka dalam mengembangkan pengetahuan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Ketiga, fungsi lembaga pendidikan. Sosiologi pendidikan Islam juga menganalisis kedudukan dan fungsi lembaga pendidikan dalam masyarakat serta hubungan antara sekolah dan masyarakat yang beragam. Keempat, meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam dengan memahami tantangan yang ada dan mencari solusi yang relevan. Kelima, penerapan prinsip sosiologi. Sosiologi pendidikan Islam berfungsi sebagai sosiologi terapan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip sosiologi dalam pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas. Pendekatan sosiologi pendidikan agama Islam. Pendekatan sosiologi dalam pendidikan agama Islam meliputi beberapa aspek penting, yaitu 1. Pendekatan individu. Pendekatan individu dalam sosiologi pendidikan agama Islam berfokus pada pemahaman bagaimana faktor-faktor individual memengaruhi proses belajar dan perkembangan kepribadian siswa. Ini mencakup analisis tentang latar belakang, kepribadian, dan pengalaman hidup masing-masing siswa. Aspek penting dari pendekatan individu, yang pertama, latar belakang keluarga. Pengaruh keluarga sangat signifikan dalam membentuk karakter dan pandangan hidup siswa.
Keluarga yang memberikan pendidikan agama yang kuat akan cenderung menghasilkan individu yang memiliki pemahaman dan praktik agama yang baik. Kedua, pengalaman pribadi. Setiap individu memiliki pengalaman unik yang dapat mempengaruhi cara mereka memahami dan mengamalkan ajaran agama. Misalnya, pengalaman positif dalam lingkungan pendidikan yang mendukung dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar agama. Ketiga, keterampilan dan potensi. Pendekatan ini juga memperhatikan keterampilan dan potensi individu. Dengan memahami keunikan setiap siswa, pendidikan dapat merancang metode pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan pemahaman agama mereka. Implikasi pendekatan individu membantu pendidik untuk lebih peka terhadap kebutuhan dan karakteristik siswa, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung perkembangan spiritual dan moral mereka. Pendekatan sosial. Pendekatan sosial berfokus pada hubungan antara pendidikan dan struktur sosial yang lebih luas. Ini mencakup analisis tentang bagaimana pendidikan agama Islam berfungsi dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Aspek penting, struktur sosial. Pendidikan agama tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial di mana ia berlangsung. Misalnya, masyarakat yang memiliki nilai-nilai religius yang kuat akan cenderung mendukung pendidikan agama yang lebih intensif. Perubahan sosial. Pendidikan agama Islam dapat berfungsi sebagai alat untuk perubahan sosial. Melalui pendidikan, nilai-nilai keadilan, toleransi, dan kepedulian sosial dapat diajarkan, yang pada gilirannya dapat mengurangi masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidakadilan. Budaya dan identitas. Pendidikan agama juga berperan dalam membentuk identitas budaya dan religius individu. Dalam konteks masyarakat yang multikultural, pendidikan agama dapat membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan, serta membangun kerukunan antar umat beragama. Implikasi dengan memahami konteks sosial, pendidikan dapat merancang kurikulum yang relevan dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga pendidikan agama dapat berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang lebih baik. 3. Pendekatan interaksi. Pendekatan interaksi menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses pendidikan. Ini mencakup hubungan antara siswa, guru, dan masyarakat, serta bagaimana interaksi tersebut membentuk pengalaman belajar. Aspek penting dari pendekatan interaksi. 1. Interaksi siswa dan guru. Hubungan yang positif antara siswa dan guru sangat penting dalam pendidikan agama. Guru yang mampu membangun hubungan yang baik dengan siswa dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, di mana siswa merasa nyaman untuk bertanya dan berdiskusi tentang ajaran agama. Kedua, partisipasi masyarakat. Pendidikan agama juga melibatkan masyarakat luas. Keterlibatan orang tua dan komunitas dalam proses pendidikan dapat memperkuat nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Misalnya, kegiatan keagamaan yang melibatkan masyarakat dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Ketiga, pengalaman belajar kolaboratif. Pendekatan ini mendorong metode pembelajaran yang kolaboratif, di mana siswa dapat belajar dari satu sama lain. Diskusi kelompok, proyek bersama, dan kegiatan ekstrakurikuler dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan meningkatkan pemahaman mereka tentang ajaran agama. Implikasi. Dengan fokus pada interaksi, pendidikan agama Islam dapat menjadi lebih dinamis dan relevan, menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan bermakna bagi siswa. Jadi, ketiga pendekatan ini, dari pendekatan individu, pendekatan sosial, dan interaksi, saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pendidikan agama Islam. Dengan mengintegrasikan ketiga pendekatan ini, pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, nilai-nilai sosial, dan pengembangan keterampilan interpersonal siswa. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Manfaat sosiologi pendidikan agama Islam. Manfaat sosiologi pendidikan agama Islam memberikan manfaat kepada para pendidik yang menganalisis hubungan di antara manusia yang ada di sekolah dan juga struktur masyarakat.
serta hal-hal yang menyangkut hubungan kelancaran proses pendidikan yang ada di sekolah, seperti pada pencapaian tujuan pendidikan, strategi pembelajaran, kurikulum, dan sarana prasarana. Sosiologi pendidikan juga memberikan manfaat untuk dapat menganalisis hubungan manusia tidak hanya dalam pendidikan, seperti keluarga, politik, perusahaan, masyarakat, dan juga sistem hubungan sosial yang lain juga termasuk di dalamnya. Pentingnya sosiologi pendidikan agama Islam. Pentingnya sosiologi pendidikan agama Islam terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan konteks sosial yang lebih luas. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai signifikansi sosiologi pendidikan agama Islam. 1. Memahami dinamika sosial. Sosiologi pendidikan agama Islam membantu dalam menganalisis bagaimana pendidikan agama berinteraksi dengan berbagai aspek sosial, seperti budaya, ekonomi, dan politik. Ini penting untuk memahami bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi proses pendidikan dan sebaliknya. 2. Membangun karakter dan akhlak. Pendidikan agama Islam berperan dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda. Dengan pendekatan sosiologis, pendidikan dapat diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga dapat menciptakan individu yang bertanggung jawab dan berakhlak baik. Ketiga, mengatasi masalah-masalah sosial. Melalui pendidikan agama, sosiologi dapat menjadi alat untuk menangani berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, kenakalan remaja, dan penyebaran informasi yang salah atau hoaks. Pendidikan agama yang berbasis sosiologi dapat memberikan solusi yang relevan dan praktis untuk isu-isu tersebut. 4. Mendorong partisipasi masyarakat. Sosiologi pendidikan agama Islam mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan. Ini menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga pendidikan dan masyarakat, sehingga pendidikan agama dapat berfungsi sebagai sarana untuk membangun komunitas yang lebih baik. 5. Pendidikan yang responsif. Dengan memahami konteks sosial, pendidikan agama Islam dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Ini memastikan bahwa pendidikan tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga praktis dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, sosiologi pendidikan agama Islam berperan penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kontribusi sosial, sehingga menghasilkan individu yang lebih baik dan masyarakat yang lebih harmonis. Kesimpulan, sosiologi pendidikan Islam memainkan peran penting dalam memahami dan mengembangkan pendidikan agama dalam konteks sosial yang lebih luas. Dengan pendekatan sosiologis, pendidikan agama dapat diintegrasikan dengan struktur sosial masyarakat, sehingga lebih relevan dan efektif dalam mengatasi masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan dan kenakalan remaja. Sosiologi pendidikan Islam juga berfokus pada pembentukan karakter dan akhlak generasi muda, dengan menanamkan nilai moral dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang dinamika sosial dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui kurikulum dan metode pengajaran yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan budaya. Secara keseluruhan, sosiologi pendidikan Islam berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai agama dan realitas sosial, memungkinkan pendidikan agama untuk berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan masyarakat yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.